Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, dalam kehidupan sehari-hari kita bukan hanya berinteraksi dengan sesama manusia, namun secara tidak langsung kita juga berinteraksi dengan berbagai makhluk Allah yang lainnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sebagai insan beriman, kita percaya bahwa ada kehidupan lain di samping kehidupan kita sebagai manusia. Kita tidak mengetahui dunia mereka, karena tidak terjangkau oleh pengetahuan kita. Namun kita bisa mengerti sebagian aktivitas dan kehidupan mereka melalui informasi yang kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pasangan dalam pernikahan tentunya pernah mengalami selisih paham dalam berumah tangga. Itu adalah hal yang biasa terjadi. Namun kadangkala ada juga permasalahan yang timbul dalam rumah tangga antara suami istri tanpa alasan yang jelas yang sejatinya berasal dari adu domba setan dari bangsa jin laknatullah. Seringkali ketika berjauhan diliputi rindu, namun ketika dekat selalu berseteru. Lantas apakah benar demikian masalah rumah tangga ada yang disebabkan gangguan jin? Lalu bagaimana cara terhindar dari gangguan setan dalam rumah tangga tersebut? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Sahabat, berikut ini mengapa setan begitu senang dan bangga jika rumah tangga seseorang rusak akibat perilaku mereka. Pujian setan yang berhasil memisahkan suami istri. Pengaruh negatif setan, iblis dan bala tentaranya bisa menyebabkan kehancuran sebuah keluarga yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi bahwa iblis selalu berusaha untuk memisahkan suami dan istrinya. Mereka senang jika kehidupan pernikahan menjadi rusak dan berujung kepada perceraian. Kemampuan bala tentara iblis menggoda manusia yang tertinggi dan terhebat adalah ketika berhasil membuat suami istri bercerai. Godaan terhadap manusia dalam aneka bentuk lain dianggap belum seberapa tingkatannya. Terdapat hadis bahwa iblis memuji setan yang berhasil menceraikan suami istri. Sedangkan setan lainnya telah melakukan sesuatu tetapi iblis tidak mengapresiasi hasilnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, 'Aku telah melakukan begini dan begitu.' Iblis berkata, 'Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun.' Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya untuk digoda, hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya.' Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, 'Sungguh hebat setan seperti engkau.'" Hadis riwayat Muslim. Sedemikian kuat misi untuk membuat kerusakan hidup berumah tangga, sehingga mereka terus berusaha untuk melakukan dengan berbagai macam cara. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui." Pada sihir bisa berpengaruh pada banyak aspek dalam kehidupan manusia.
Hal ini menunjukkan demikian banyak usaha yang dilakukan oleh bala tentara iblis dalam memisahkan suami dan istri. Dan demikian banyak cara yang akan dilakukan untuk merusak hubungan pernikahan, termasuk dengan sihir. Membina rumah tangga yang harmonis. Jadi perceraian sangat disukai oleh iblis dan hukum asal perceraian adalah dibenci. Karenanya ulama menjelaskan hadis peringatan akan perceraian. Al-Munawi menjelaskan mengenai hadis ini. Hadis ini menunjukkan peringatan yang sangat menakutkan karena celaan terhadap perceraian. Hal ini merupakan tujuan besar iblis yang terlaknat karena perceraian mengakibatkan terputusnya keturunan. Bersendirinya tidak ada pasangan suami atau istri, anak keturunan Nabi Adam akan menjerumuskan mereka ke perbuatan zina yang termasuk dosa-dosa besar, yang paling besar menimbulkan kerusakan yang paling menyulitkan. Berikut upaya-upaya yang bisa dilakukan agar terhindar dari godaan perceraian. Pertama, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini membuat suami dan istri selalu berusaha menjaga diri dari kesalahan, kemaksiatan, penyimpangan, dan dosa. Keimanan dan ketakwaan yang dimiliki seseorang membuat dirinya tidak mudah terpengaruh godaan iblis dan setan. Hal ini terjadi karena orang-orang yang beriman dan bertakwa selalu berada dalam pengawasan dan penjagaan Allah yang Maha Perkasa. Selain itu, orang-orang yang beriman dan bertakwa juga akan selalu berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap pasangan. Karena hal itu bagian dari perintah Allah. Muasyarah bil ma'ruf, berinteraksi dengan baik terhadap pasangan, adalah perintah Allah yang harus dilakukan oleh suami dan istri yang beriman. Orang beriman tidak akan melantarkan dan menyia-nyiakan pasangan, karena mereka takut dosa dan takut berbuat aniaya. Cara kedua untuk mempertahankan rumah tangga yang harmonis bisa dengan sering-sering mengingat kebaikan pasangan dan melupakan serta buang-buang jauh ingatan kekurangan pasangan. Ini lebih baik daripada saling memikirkan kekurangan. Pasangan hidup adalah cerminan kita, karena janji Allah yang baik akan mendapatkan yang baik-baik juga, dan sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman, perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Quran, Surat An-Nur, ayat 26. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.